Begitu melihat Rasulullah SAW jatuh keluar, langsung Ali bin Abi Thalib dan Talhah ibn Ubaidillah langsung terjun dan melindungi nyawa Rasulullah SAW. Pendek kata, para sahabat saat itu mereka sudah tidak mikir lagi nyawa mereka. Nyawa mereka seakan begitu murah untuk melindungi sang Nabi SAW. Para sahabat begitu melihat kondisi yang sedemikian rupa, mereka langsung bikin benteng hidup. Tubuh mereka dijadikan benteng untuk melindungi Rasulullah SAW. Setiap benteng itu gugur satu alias mati, langsung datang sahabat lain. Gugur lagi, datang sahabat lain. Sampai kaum musyrikin kesusahan untuk melukai Rasulullah SAW. Diceritakan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah ini sebelum perang Uhud mulai, Rasulullah SAW mengangkat pedangnya. Namanya apa pedang Rasulullah SAW? Siapa yang tahu? Ada namanya nih. Biasa dipakai sama orang Indonesia buat nama orang. Zulfikar, bukan Zulkarnain. Zul apa? Zulfikar. Kata Rasulullah SAW, man ya'khudhu hadha as-sayfa bihaqqihi. Kata Rasul, siapa yang berani memakai pedang ini, tapi dia harus memenuhi haknya. Kata salah sahabat, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, ana mau pegang pedang itu. Siapa yang nggak mau pakai pedangnya siapa? Rasulullah SAW. Tapi sama Rasul nggak dikasih, karena Rasul inginnya yang ngambil adalah orang yang tahu apa hak pedang tersebut. Akhirnya Abu Dujanah bertanya, ya Rasulullah, ma haqquhu? Wahai Rasulullah, apa hak pedang tersebut? Kata Rasul SAW, haqquhu an tuqatila bihi hatta yankasir. Hak pedang ini adalah engkau pakai pedang ini untuk berperang sampai pedang itu patah. Ini haknya. Jadi bukan sekedar untuk nyabet, tapi nyabet sampai patah, artinya betul-betul sampai titik darah penghabisan. Kata Abu Dujanah, ana akhudhu bihaqqihi ya Rasulullah. Insyaallah saya siap untuk memenuhi hak pedang tersebut wahai Rasulullah. Dikasihlah pedang itu pada Abu Dujanah. Begitu Abu Dujanah mengambil pedang tersebut, langsung Abu Dujanah mengeluarkan kain merah dari sakunya, kemudian dia ikatkan di kepalanya. Orang-orang yang para sahabat yang di situ langsung berkata, akhraja Abu Dujanah isabatal maut. Abu Dujanah sudah mengeluarkan sapu tangan kematian. Artinya dia sudah tidak mikir apa lagi kecuali hanya akan mati di jalan Allah. Begitu masuk ke peperangan, langsung Abu Dujanah itu kemana-mana, sahabat ke sana, sahabat sini, sampai datang saat itu mendengar Rasulullah SAW dikepung oleh kaum musyrikin. Abu Dujanah langsung datang dan menjadikan punggungnya sebagai tameng yang melindungi Rasulullah SAW. Puluhan, ratusan anak panah menancap di punggungnya Abu Dujanah, dan Abu Dujanah sama sekali tidak bergerak atau mengaduh atau mengatakan sakit. Diam. Yang penting adalah bagaimana sang Rasul SAW selamat. Sahabat yang lain bernama Anas ibnu Nadhr. Anas ibnu Nadhr ini sempat ketika peperangan itu disebarkan isu bahwasanya Rasulullah SAW meninggal. Akhirnya para sahabat ada di antara mereka yang berpangku tangan. Begitu Anas melihat dia, loh, kenapa kalian berpangku tangan? Rasulullah SAW sudah meninggal. Terus, kalau sudah meninggal, kenapa? Kenapa kalian tidak menyusul Rasulullah SAW menjemput maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahi inni la ajidu rihal jannah khalfa hadzal jabal. Kata Anas, wallahi
Sesungguhnya saya mencium harumnya surga di belakang gunung Uhud ini. Langsung Anas masuk merangsek, menghabisi orang-orang musyrikin. Sampai setelah peperangan, kaum muslimin mendapatkan tubuh beliau terdapat 70 bekas luka, tikaman tombak atau anak panah atau sabetan pedang. Begitulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita cara membuktikan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa mereka begitu tidak memikirkan nyawa ketika harus dituntut untuk melindungi nyawa sang kekasih, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah ada di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak akan dianggap beriman sampai diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kalian cintai daripada anak kalian, orang tua kalian, dan seluruh manusia. Saat itulah baru kita dikatakan cinta kepada sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama anak kita masih lebih kita cintai daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, selama orang tua kita masih kita cintai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu kita belum dikatakan cinta sejati kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, kalau kayak gitu, gimana kita mau melindungi Rasul SAW? Anak pengen kayak Abu Dujanah tadi. Siapa yang berani kayak Abu Dujanah tadi? Hah? Jangan lu. Ini baru kena silet aja. Aduh. Ini bukan silet. Apa nih? Pedang, panah, tombak. Tidak. Diam. Loh, Rasulullah SAW sudah meninggal sejak 14 abad yang lalu. Bagaimana kita